menyadari tantangan ada 5 intervensi sekolah penggerak dari pendampingan simetris dan simetris, kemudian penguatan SDM, kemudian penguatan sumber daya alam, kemudian digitalisasi sekolah. Itu ya saat itu memang guru kami itu kondisinya betul-betul sangat masih sangat kurang. Saya berpikir seperti itu untuk menghadapi 5 intervensi dari pemerintah itu. Nah, saya berpikir bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru untuk melaksanakan 5 intervensi dari pemerintah itu. Akhirnya kan saya dengan menerapkan superkorasi ini dari supervisi kelas, saya memastikan dulu gimana nih pembelajarannya betul apa belum, sesuai pembelajaran berdiferensiasinya, apakah guru sudah melakukan asesmen diagnostik apa belum, kemudian sudah memetakan atau mengelompokkan anak belum, anak yang kurang, sedang maupun yang tinggi ya kan. Nanti di pembelajaran berdiferensiasi itu penanganan guru sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga anak mendapatkan pembelajaran sesuai tingkat kemampuannya, teaching at the level itu dari istilah dari Kemdikbud itu. Lah ya awalnya sih ada sih beberapa guru, yo maklum saja ya Pak ya, guru kami kan ada yang banyak senior. Saat itu memang tantangan kami itu kemampuan guru tadi yang berbeda-beda, beragam-ragam, terutama dari bidang IT Pak. Aduh, saat itu kami betul-betul berpikir keras bagaimana cara ini meningkatkan kompetensi guru di bidang IT-nya juga. Kemudian saya tadi menggandeng LSSP PGRI ya. Dalam hal itu kita mengundang Grandmaster mereka untuk melatih guru-guru kami. Kami latih bagaimana sih cara memakai Google Form, Google Classroom, Google Doc, Google Slide untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak-anak sehingga senang mengikuti pelajaran, tidak bosan. Betul itu, kemarin saya melakukan observasi ya, anak-anak itu ikut belajar matematika perkalian desimal Pak. Saya amati betul. Kalau itu kan menggunakan aplikasi Bambosel ya, di Bambosel itu sistemnya gini, ada kayak tebak-tebakan itu Pak. Tebak-tebakan anak-anak dibagi beberapa kelompok. Kemudian kelompok 1 misalnya, coba kamu tebak, gurunya tebak angka berapa. Angka 1 misalnya, kelompok angka 1 Bu. Dikliklah angka 1, di situ muncul menghitung perkalian, udah dihitung, kelompoknya langsung hitung cacat gitu. Terus jawabannya berapa, gurunya gitu. Sekian Bu, oh udah, coba klik betul apa? Oh betul, hore, seneng gitu ya. Terus kelompok lain ngeklik nomor berapa, kelompok 2 klik nomor berapa, misal 3. Isinya apa Pak? Permainan. Di situ suruh maju, nyanyi, nari gitu. Jadi terlihat anak itu tidak ada beban di pembelajaran itu, sehingga sangat menarik dan guru mengakui sendiri. Bu, memang betul Bu, kalau kita menggunakan media yang menarik, anak itu tidak bosan Bu. Coba anak ini tadi saya suruh menghitung manual, tidak bisa cepat Bu seperti tadi. Ya kan, ya berarti kita buktikan bahwa memang guru itu wajib ini menggunakan media yang menarik gitu, biar anak-anak itu antusias dan senang. Dan ini sudah saya imbaskan Pak. Perlu Bapak Ibu ketahui, sekolah penggerak punya SD Imbas, saya punya SD Imbas, melakukan pembahasan sudah hampir 6 bulan ini. Itu SD Banyurep Ageng, kemudian SD Pringlangu dan SD Degayu 1 saya imbaskan. Mereka sangat senang juga untuk dipraktekkan. Lah ini sedikit ilmu yang membuat mereka senang, saya juga ikut senang gitu istilahnya. Itu Pak. Tantangannya tadi ada kemampuan IT guru yang kurang, yang senior-senior caranya saya dampingi. Saya dampingi yang muda-muda. Saya suruh ngawal. Ini misalnya Bapak ini kok kurang, coba Mas yang ini dampingi Bapak ini biar merasa nyaman ya, tidak putus asa yo. Biasanya orang tua kan dengan komputer alergi ya Pak ya. Itu kita sistemnya tutor sebaya Pak. Ada pendampingan khusus ini dari teman-teman kita yang muda-muda ngeten Pak Asep nggih. Nggih, betul. Boleh bertanya Ibu? Nggih. Ini yang sewu, kalau besok Ibu misalnya kok tidak di SD Negeri Kadinang 1 lagi, ini keberlanjutannya apa Bu? Kalau dipikirkan belum? Misalkan mutasi, keberlanjutannya gimana? Oh, kalau saya itu lillahi ta'ala ya, saya sebagai PNS ditempatkan dimanapun, saya siap dimanapun. Keberlanjutannya saya sudah punya tim khusus Pak. Di SD kami itu namanya punya tim sekolah penggerak. Kami sudah punya tim khusus, jadi ada PIC khusus di sekolah kami untuk guru-guru kami yang nanti sebagai penggerak dari sekolah itu. Jadi tidak selalu saya di dalam kegiatan kombel ya. PIC-nya itu tidak harus saya Bu. Jadi ada tim khusus, misalnya guru kami yang pinter IT-nya ini tapi pilih. Guru kami yang pinter itu ada berapa? Lah nanti ada seperti di tempat kami ada Bu Baiti,
Pak Amin, Pak Ari, Bu Aropa sebagai komite pembelajaran, istilahnya komite pembelajaran kami, untuk nanti mereka itu ini memberikan tadi berbagai praktek baik di dalam kegiatan komunitas belajar yang tadi saya jelaskan setiap hari Rabu setelah pulang sekolah, Bu. Kami itu minggu 1 dan ketiga melakukan kegiatan komunitas belajar ini untuk tadi sharing tentang pembelajaran di kelasnya seperti apa, ada kendala apa enggak. Terus mungkin dia berbagi praktek baik tentang media pembelajaran tadi untuk quizzes, apa wordball, apa educandy, apa frog jam dan seterusnya. Itu petanggung jawab beda-beda. Mungkin minggu 1 ini Bu Betty, berikutnya Pak Ari, berikutnya Bu Arofah, saling bergantian sehingga insya Allah kalau saya mutasi insya Allah jalan aja sih tergantung gitu. Maksudnya peran ibu itu bisa digantikan oleh orang lain, termasuk di supervisi. Kalau supervisi secara aturan Bu, kebetulan rombel kami itu banyak, ada 13 rombel tadi ya. Secara aturan kalau supervisi itu kalau lebih dari 10 boleh dilaksanakan oleh guru senior. Tapi untuk selama ini saya nggak saya terapkan. Saya pengen ngerti detailnya sendiri, saya laksanakan sendiri. Namun kadang kendalanya gini Bu, di supervisi itu saya sudah jadwal nih dengan sudah pertemuan pra-observasi dengan guru Bu. Ini nanti jadwal observasi dengan tanggal sekian gimana untuk Ibu siapa belum? Ya Bu siap, medianya sudah siap belum? Sudah. Kita membangun chemistry dulu Bu. Observasi itu tidak langsung kepala sekolah masuk kelas enggak, tapi kita bangun chemistry dulu antara kepala sekolah dan guru biar mereka itu tenang. Kebanyakan Bu, guru itu kalau di supervisi kepala sekolah itu dredeg dan berkeringat dingin. Lah itu kita dibangun awal pembicaraan sebelum 1-2 seminggu sebelumnya itu sudah kita kawal dulu. Artinya ketika ada orang baru yang menduduki posisi itu kan kita tidak ada jaminan bahwa orang itu juga akan mau melakukan seperti hal yang bisa. Insya Allah guru senior bisa kami sudah pernah melakukan tadi apa juga bisalah secara aturan guru senior bisa. Tapi saya kira kepala sekolah manapun sudah punya bekal Pak Bu itu untuk supervisi. Saya menyadari itu sudah punya bekal, tapi kan belum tentu nanti akan menerapkan seoptimal. semangat. Jadi ini masalah juga keberlanjutannya Bu. Keberlanjutannya seperti itu yang menjadi pertanyaan saya kan di situ. Kalau ada orang baru, apakah orang itu juga punya semangat yang sama, komitmen yang sama, bisa melakukan seperti yang Ibu lakukan. Nah ini kan sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Jangan-jangan orang yang baru itu juga punya inovasi yang lebih baru, yang berbeda dengan budaya yang sudah dibangun. Nah ini kan mungkin sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Akan sampai berapa lama sih budaya menggunakan ini tadi superporasi ini bertahan di SD Negeri Kadilan 1. Kalau ada itu sih jangan salah berjalan dari replikasi sudah oke lah, tidak ada masalah. Pertanyaannya kan kedepannya akan seperti apa? Kalau masih bisa dipertahankan, dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi, akan sangat bagus karena prakteknya kan sudah manfaatnya sudah banyak sekali. Ya. Gitu, saya kira juga di tempat kami itu kami sudah pernah memberikan bekal pada guru Bu untuk mengadakan peer teaching. Jadi guru satu mengamati guru yang lain mengajar. Nanti duduk bersama setelah pembelajaran selesai berdiskusi apa kelebihan dan kekurangan kan itu hampir sama dengan supervisi. Hanya itu dilakukan teman sejawat, artinya peer teaching itu tadi ya gitu. Ngaten Bu. Nggih. Nggih Pak Elias. Nggih Pak Elias. Bu Lina sebagai sekolah penggerak sama Bu Lina secara pendirian memang punya potensi yang luar biasa. Insya Allah masih belajar Pak, kita masih bertumbuh. Memang sebetulnya keberhasilan sekolah ini poin besarnya di kepala sekolah ketika dia mampu mendirect dan memberikan supervisi ya, jadi mengarahkan. Nah, saya yakin bahwa Bu Lina itu punya kecakapan soft skill ketika dia berhubungan dengan para guru-guru. Ini yang kadang-kadang kita semua guru yang punya kompetensi, dia berhubungan dengan guru-guru ini kadang-kadang gagal membangun chemistry ya Pak. Chemistry-nya dia gagal. Ini Bu Lina cukup berhasil untuk melakukan supervisi. Nah, mungkin Bu Lina juga harus best practice ini harus ditulis. Jadi bagaimana sih kita harus berhubungan? Saya yakin Bu Lina sudah tahu, tapi
knowledge-nya ada di sini nih. Nah ini tadi kalau tahu didokumentasikan atau mungkin sudah dokumentasikan bagaimana sih saya harus berhadapan dengan guru yang macam ini, guru yang macam ini, pendekatannya ini. Pendekatan coaching Pak kita. Iya. Karena itu nanti akan menjadi bekal bagi pengganti Bu Alina. Oh saya harus seperti ini karena ini yang kadang-kadang kegagalan para pimpinan ini adalah kemampuan dia mengorganisir bawahannya. Ini memang pengalaman itu yang sudah cukup berhasil. Saya lihat dari tadi peningkatan literasinya yang luar biasa sampai 83 dari angka 60 ya. Iya, ini kan luar biasa. Sehingga ini yang harus diturunkan kemampuannya ke yang nantinya dan yang nanti akan atau yang mau belajar. Nah, lihat kuncinya ini di kemampuan supervisi ibu. Kalau ibu sudah berhasil melakukan supervisi kemudian menerapkan di bawah itu ketika dia mau jadi nanti akan muncul guru-guru belajar ya. Nah, ketika guru-guru belajar sudah terbangun kemudian nanti juga lingkungan sekolahnya juga akan mendukung ya harapan yang akan kita-citakan akan berhasil. Jadi mau saya bisa sudah ada belum best practice bagaimana mungkin ketika ibu ini si A ini orangnya akan susah, tapi ketika ibu berhasil mengubah walaupun nanti tidak usah disebutkan berhubungan dengan si A, ketika berhubungan dengan ini saya melakukan ini akan menjadi panduan bagi orang lain loh. Kondisional. Iya kan memang kondisional Bu. Iya kondisional. Terus dengan si ini seperti ini. Ibu kan beda-beda kan? Iya, ada yang keras, ada yang itu. Iya. Tapi maksud saya itu bisa menjadi sebuah terima kasih. Best practice. Kalau itu ada dokumennya. Perlu dokumennya ya. Itu di situ. Tutorial. Iya. Dia punya style baru. Jadi guru beda-beda. Ya, Jadi itu kan bisa jadi dokumentasi hasil coachingnya ibu. Coaching, ya tetap catatan ada coaching itu. Tapi kan coachingnya masalah pembelajaran. Pembelajaran bukan masalah apa itu karakter. Tapi itu penting. Penting ya penting. Iya Pak di situ. Terima kasih ya. Betul mungkin Pak kan? Nggih, tambahkan terima kasih Pak. Karena mungkin ibu sudah punya potensi. Nggih. Tapi bagaimana potensi ibu bisa ditularkan ke yang lain. Bagaimana cara berhubungan itu dengan guru yang misalnya keras, yang kurang motivasinya gitu nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Elias masukannya. Terima kasih waktunya habis cukup. Mohon maaf nggih. Nggih. Cukup ya Pak Adi ya. Cukup. Nggih. Bagus. Terima kasih Ibu dan atas paparannya sudah ditangkap dan nanti mungkin selanjutnya di tahun 2025 kami nanti perlu dibantu terkait dokumen inovasi secara. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun sangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.